Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Nurlina dengan NPM 2213032-103. Di sini saya selaku moderator dan juga pemateri ingin menyampaikan materi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian ideologi. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti ide, gagasan atau buah pikir, serta konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Ideologi juga disebut dengan a system of ideas yang akan mengatur hasil pemikiran tentang kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Next. Ya, ideologi Pancasila memiliki fungsi yang pertama yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu ini berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya di dalam mencapai tujuan dalam negara. Lanjut. Ideologi berperan juga sebagai pemersatu keberagaman. Iya loh. Memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas negara Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno. Next. Kemudian adapun kedudukan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua yaitu sebagai ciri dan pribadi dari bangsa negara Indonesia, yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, selanjutnya sebagai dasar negara, yang kelima yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum, selanjutnya sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan juga sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, adapun peran Pancasila sebagai ideologi negara, peran Pancasila sebagai ideologi negara sendiri memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia di dalam menentukan perilaku ataupun sikap dan juga tingkah laku, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila dijadikan acuan atau patokan oleh bangsa Indonesia ini di dalam berbuat ataupun berperilaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Kemudian fungsi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia, kemudian memberikan pengawasan atau pengayoman terhadap setiap perilaku rakyat Indonesia atau masyarakatnya, serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terlaksana. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita ataupun tujuan bangsa negara Indonesia.
Kemudian yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dan juga mengurangi terjadinya konflik ataupun permasalahan antar anggota masyarakat. Yang kelima yaitu berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara atau acuan bangsa Indonesia sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijalani dengan harmonis. Next. Adapun makna dari ideologi negara Pancasila yaitu yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga acuan untuk mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara di Indonesia. Dan juga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan nilai yang dapat berupa kesepakatan bersama atau menjadi sarana untuk pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan juga budayanya. Lanjut. Kemudian adapun permasalahan dari ideologi Pancasila. Permasalahan dari ideologi Pancasila dapat berupa penyimpangan. Contohnya yaitu di masyarakat Indonesia sendiri pernah terjadinya dihebohkan dengan bom pembunuhan di gereja Surabaya beberapa tahun lalu. Ini merupakan perilaku terorisme atau radikalisme yang sangat jelas menyimpang dari ideologi Pancasila pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Kemudian adapun dari upaya atau solusi permasalahan dari permasalahan ideologi Pancasila tersebut. Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini. Yang pertama yaitu dengan cara menanamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dari menanamkan di tingkat SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi terkait dengan pendidikan Pancasila tersebut. Kemudian dengan cara minimalisir kesenjangan sosial. Selanjutnya dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian mendukung aksi perdamaian, lalu berperan aktif di dalam melaporkan adanya terkait kegiatan radikalisme ataupun kegiatan terorisme yang terjadi di sekitar kita. Kemudian meningkatkan pemahaman akan kehidupan kebersamaan, atau bisa disebut dengan toleransi. Kemudian menyaring informasi yang didapatkan. Apabila kita melakukan kajian, harus dapat memfilternya agar tidak salah paham, salah pemahaman. Kemudian yang terakhir, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan juga terorisme terkait permasalahannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang kurang jelas dapat ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudari Martinez Sabiliun, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martinez Sabiliun Mutakina dengan NPM 2213032084. Saya ingin bertanya, upaya apa sih yang dapat mempertahankan ideologi Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Martinez Sabiliun telah memberikan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ines terkait dengan apa sih upaya yang dapat dilakukan masyarakat atau kita sebagai warga negara Indonesia untuk mempertahankan ideologi Pancasila yang akhir-akhir ini sangat gempar ya diperbincangkan, yaitu dengan cara menjaga, menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama di dalam perguruan tinggi, di
dalam pendidikan SD, SMP, SMA dilakukan dengan pendekatan budaya ataupun kultur. Kemudian dengan cara internalisasi di semua level pendidikan dari SD, SMP, ataupun SMA dengan cara pendalaman pendidikan karakter tadi. Dan juga penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan paham Pancasila atau nilai Pancasila sendiri. Itu saja. Apakah kurang jelas? Bagaimana dengan Ines? Apakah cukup? Kepada teman-teman yang lain apabila ingin menambahkan? Ines salah. Kepada teman-teman apabila ingin menambahkan? Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahkan atau tidak ada sanggahan, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yunida. Ya.